anak-anak. Selamat Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Oh ya, coba kalian lihat masih ada kotoran di bawah kolong meja. Mungkin kalian bisa pilih dan buang pada tempat sampah. Silakan. Itu di bawah masih ada satu. Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dan Ibu minta Ignansi untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita mulai berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Ignansi yang sudah memimpin kita dalam doa. Kemudian Ibu mengecek kehadiran dulu. Emerencia Nambadi, Hadir Ibu. Ireni Lering, Hadir Ibu. Rosita Elizabeth, Ada Bu. Bihelmina Nona. Sakit Ibu. Oh ya, baik. Ignansi Baul. Hadir Ibu. Baik, berarti hanya satu orang yang tidak hadir ya? Iya Ibu. Baik. Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Sudah Bu. Baiklah kalau begitu. Ibu mau bertanya. Di antara adik-adik sekalian, apakah adik-adik pernah membuat atau mungkin melihat orang yang membuat roti? Iya, pernah. Pernah Ibu. Kira-kira ketika kan seperti yang kita lihat bahwa ketika orang atau kita membuat roti, tentunya salah satu bahan yang perlu ditambahkan adalah fermentan. Nah, kira-kira menurut adik-adik, mengapa ketika kita membuat roti harus ditambahkan dengan fermentan? Saya Ibu. Silahkan Rosita. Ketika buat roti harus ditambahkan dengan fermentan agar roti itu lebih mengembang atau rotinya cepat mengembang Ibu. Ya, baik. Jadi fermentan perlu ditambahkan agar roti yang dibuat bisa cepat mengembang. Kemudian di sini adik-adik, apakah kalian suka minum teh atau mungkin suka minum kopi? Suka minum Suka teh minum Ibu. teh. Oh ya, ada yang suka minum kopi, ada juga yang suka minum teh. Nah, kira-kira ketika adik melarutkan gula atau adik membuat teh atau mungkin kopi, manakah yang lebih cepat larut? Apakah adik-adik melarutkannya dengan menggunakan air panas ataukah dengan air dingin? Air panas Ibu. Kenapa harus menggunakan air panas? Saya Mungkin Ibu. ya, silakan Ignansi menjawab. Digunakan air panas karena air panas suhunya lebih panas, molekulnya akan bergerak lebih cepat, dan akibatnya molekul air panas akan membentuk ruang yang lebih besar sebagai jarak antara partikel air panas, dan gaya tarik antar partikel air panas lebih besar dibandingkan jarak antara partikel dan gaya tarik antar partikel air dingin. Baik, terima kasih kepada Ignansi yang sudah menjawab, dan jawabannya sangat bagus. Jadi adik-adik, materi kita pada hari ini yaitu tentang laju reaksi. Dengan cakupan materinya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama ada konsentrasi. Yang kedua ada luas permukaan. Yang ketiga ada suhu. Dan yang keempat ada katalis.
Nah, untuk materi pada hari ini, kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar yang Ibu ambil 3.7, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian berdasarkan kompetensi dasar yang Ibu tulis, terdapat 4 indikator yang harus adik-adik capai. Yang pertama, menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi melalui cuplikan video secara tepat dan teliti. Yang kedua, menganalisis pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuannya peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis pengaruh konsentrasi luas permukaan, suhu, dan katalis. Adik-adik bisa lihat baik, adik-adik, materi kita pada hari ini sangatlah penting sehingga adik-adik bisa mencermati penjelasan Ibu, dan materi kita pada hari ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini Ibu mempunyai sebuah video dan adik-adik bisa melihatnya. Bisa turun lagi, Ibu. Oh ya. Kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan, manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Akan kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat reaksi? Mari kita peragat. Sediakan alat dan bahan berikut ini. Tablet vitamin C. Tablet vitamin C yang dihaluskan. 2 gelas air. Dan stopwatch.
bereaksi? Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di air yang dingin? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini: 2 tablet vitamin C, segelas air panas dan segelas air dingin, dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Itu es batu. Ini abu. Es batu yang diolesi abu kemudian dipanaskan. Baik adik-adik, videonya sudah habis. Setelah kalian mengamati video tersebut, mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya atau mungkin apa yang adik-adik pikirkan dari benak adik-adik bisa ditanyakan. Saya Bu. Silakan yang pertama, Emerensiana. Oke, baik, terima kasih Bu. Dari video tadi itu yang saya ingin tanyakan itu pada tayangan yang paling pertama tadi itu, yang saya tanyakan itu mana kemungkinan yang terjadi tabrakannya itu yang lebih besar. Tadi kan di jalur yang ramai dengan yang sepi. Oke. Terima kasih. Kemudian ada lagi, saya lihat, silakan Ireni. Baik Ibu, yang ingin saya tanyakan dari video tadi, untuk video yang terakhir itu Ibu yang tentang katalis. Jadi yang ingin saya tanyakan, manakah yang bertindak sebagai katalis Ibu? Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Silahkan Rosita Elizabeth. Baik Ibu, berdasarkan video tadi yang kita sama-sama lihat, yang saya masih bingung, saya mau tanyakan itu yang di bagian suhu. Jadi manakah yang lebih cepat bereaksi, vitamin C yang dilarutkan dengan air panas atau air dingin? Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya baik, terima kasih kepada Rosita. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Ibu. Silakan Ignansi. Ibu, saya mau tanya mengenai yang katalis tadi. Katalis apa? Oh. Luas permukaan. Oh, yang luas permukaan Ya, Ibu. yang Mana yang lebih video cepat? kedua. Ya, video kedua. Mana yang lebih cepat bereaksi? Vitamin C dalam bentuk tablet atau serbuk Ibu? Ya baik. Oke baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertanya, dan untuk lebih jelasnya adik-adik bisa bentuk dalam kelompok. Di sini karena satu orangnya tidak hadir, maka ibu minta satu kelompok ada 3 orang, kemudian satu kelompok ada 2 orang. Silahkan kelompok 1 Ignansi Emerensiana dengan
Rosita. Ini ibu bagikan LKPD-nya, nanti kalian kerjakan sesuai petunjuk yang ada dalam LKPD ini. Dan jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 2, karena kalian 2 orang, maka kalian hanya 2 orang saja. Dengan Silahkan baca petunjuknya baik-baik, kemudian kerjakan. ini tolong juga. Apa yang jatuh? Pulpen Ibu. Jangan lupa di atas tulis kelompok berapa dengan nama anggota kelompoknya. Oh ya, Ibu ingatkan, mungkin kalian masih bingung, kalian bisa membuka Google di HP kalian dan juga di berbagai sumber yang lain seperti di buku atau artikel lain, kalian bisa buka. Mungkin ada yang bingung, adik bisa tanyakan di ibu. Bu. Silahkan kalian diskusi ya. Iya Bu. Jangan kerja sendiri-sendiri. Iya Ibu. Ibu. Silahkan diskusi. Bisa buka HP. Kelompok 2, Ya Ibu. bagaimana? Aman Ibu. Oh, jangan lupa di bagian depan silakan tulis nama kelompok. Ya Ibu. Ya Bu. Baik adik-adik, waktu diskusi sudah selesai dan Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan yang pertama mungkin dari kelompok 1 yang mewakili. Silakan presentasikan di depan kelas. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan, manakah kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar dari video yang kami tonton. Nah, jawabnya, contohnya pada persimpangan jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan akan semakin besar. Semakin banyak saat bereaksi pada satu tempat atau mobil, maka kemungkinan tumpukan akan semakin besar. Sebagai reaksinya akan semakin cepat. Kelompok yang lain mungkin bisa memperhatikan teman yang presentasi. Iya Ibu. Sehingga konsentrasinya itu banyak mobil atau saat yang bereaksi. Maka semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Nah, jika tumbukan antar partikel semakin besar, maka kemungkinan terjadi reaksinya juga akan semakin besar. Nah, pertanyaan yang kedua, mana yang lebih cepat bereaksi, vitamin C dalam bentuk tablet atau serbuk?
Bila kedua reaktan memiliki permukaan partikel yang luas, gesekan antar partikel yang bergerak akan lebih sering terjadi. Hal ini akan menyebabkan reaksi berlangsung menjadi lebih cepat. Nah, reaktan padat yang terbentuk serbuk lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan reaktan padat yang terbentuk batangan. Sehingga pada video tadi, vitamin C dalam bentuk serbuk lebih cepat bereaksi. Nah, pertanyaan yang ketiga, mana yang lebih cepat bereaksi, vitamin C yang dilarutkan dengan air panas atau air dingin, dan mengapa? Yang lebih cepat bereaksi adalah vitamin C yang dilarutkan dengan air panas, karena apabila suhu panas pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel akan lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumpukan akan bertambah dan laju reaksi akan meningkat. Apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang. Kemungkinan terjadi tumpukan akan berkurang dan laju reaksi menurun. Nah, pertanyaan yang keempat, mana yang bertindak sebagai katalis, dan jelaskan. Nah, di sini katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi sehingga ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis. Maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Sudah, Ibu. Baik, silakan Nancy duduk dan Ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tadi pertanyaannya yang pertama, manakah kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Jadi menurut kelompok kami, pada umumnya reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi reaksi diperbesar. Kemudian yang kedua, mana yang lebih cepat bereaksi, vitamin C dalam bentuk tablet atau serbuk? Jadi menurut kami, serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Jadi semakin luas permukaan, maka semakin luas bidang sentuhnya. Kemudian yang ketiga, manakah yang lebih cepat bereaksi, vitamin C yang dilarutkan dengan air panas atau air dingin? Mengapa? Jadi menurut kelompok kami, pada umumnya reaksi akan berlangsung dengan semakin cepat jika dilakukan dengan pemanasan. Jadi vitamin C yang dilakukan menggunakan yang dilarutkan dengan air panas itu yang cepat larut, itu menurut kelompok kami. Kemudian yang terakhir, yang bertindak sebagai katalis ini adalah abu. Itu menurut kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Pas, Bu. Pas, Ibu. Makasih, Bu. Baik, berarti kalian sudah paham. Ya, Bu. Iya, Bu. Mungkin dari hasil presentasi tadi mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan. Silahkan. Mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan. Saya, Ibu. Baik, silakan Ignansi. Baik, kesimpulan dari materi presentasi yang sudah dipresentasikan, dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Yang pertama, kenaikan konsentrasi reaksi memicu aktifnya tumbukan antara partikel dan akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Jadi, semakin besar konsentrasi, laju reaksi semakin cepat. Yang kedua, semakin luas permukaan, maka semakin luas bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Yang ketiga, apabila suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel akan lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan
tumbukan akan bertambah dan laju reaksi akan mengangkat. Yang keempat, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Nancy. Baik adik-adik, Ibu rangkum sedikit dari materi yang telah kita pelajari bersama, di mana ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Kemudian mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini. Mungkin adik-adik ada yang masih bingung, silakan bertanya. Pas, Bu. Oke, baik. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini saja dulu, tapi sebelumnya Ibu memberikan kalian tugas, karena tugas ini sebagai syarat untuk kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kalian bisa buka buku halaman 50. Di situ ada 5 nomor, silakan kalian kerjakan. Dan itu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri, Ibu memberikan pesan kepada kalian agar kalian bisa mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kesetimbangan. Bisa ditulis mungkin supaya adik-adik bisa belajar memang. Sudah? Sudah, Ibu. Sebelum kita pulang, saya minta Ireni Lering untuk memimpin kita dalam doa. Baik, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam Roh Kudus, amin. ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal pelajaran hingga akhir. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami, semoga kami semua tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih kepada adik Ireni yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan Ibu tekankan lagi agar kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik, adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. terima kasih Ibu. Sama-sama.